Gue bakal ceritain lagi cerita yang gue dapet dari Twitter. Ini dari akun Lakon Story. Jadi semua cerita yang ada di sini namanya nggak gue samarin lagi ya. Oke. Awalnya itu dari seorang juragan namanya Juragan Jani. Dia ini tokoh di satu desa di Jawa Timur. Dan dia tuh udah sering banget diomongin warga gara-gara katanya dia tuh ngelakuin pesugihan. Cuma karena dia tuh terkenal galak si Juragan Jani ini, jadi nggak ada yang berani buat ngadepin dia. Ujungnya ya jadi gosip doang, dia beneran pesugihan atau enggak. Nah setelah Juragan Jani ini meninggal, warga-warga desa tuh sering banget ditampakin sama sosok pocong. Dan kata warga yang pernah lihat mukanya pocong ini tuh mirip banget sama mukanya almarhum Juragan Jani ini. Oh. Bahkan penampakan pocong ini juga sampai ngikutin ke rumah-rumah warga itu. Seakan-akan sosok ini tuh kayak pengen minta bantuan karena perbuatannya dia sendiri, si Juragan Jani ini. Desa tuh yang tadinya rame jadi sepi banget karena sering banget muncul penampakan atau teror pocong dari almarhum Juragan Jani ini. Kegiatan di desanya tuh juga jadi banyak gak diadain gitu loh. Ini ceritanya dari sudut pandang Asri ya. Jadi Asri ini tuh salah satu warga di desa yang ada di Jawa Timur ini. Dan dia tuh anak dari kepala desa. Oke. Karena Asri ini berpendidikan paling tinggi di desanya, dia tuh sering banget dilibatin sama urusan desanya ini. Karena dia satu-satunya di desa itu yang pendidikannya tuh sampai ke perguruan tinggi. Singkat cerita, sampai nih di keadaan di rumahnya Asri ini lagi ada rapat internal gitu, ngebahas tentang anaknya Juragan Jani yang mau nyumbangin rumahnya dia ke desa. Ya kata si anaknya almarhum Juragan Jani ini, daripada kosong, ya mending disumbangin aja biar lebih bermanfaat buat desanya. Tapi emang warga mikirnya juga ya itu rumah angker, bekas pesugihan, dan lain-lain lah. Belum tentu warga juga mau nerima. Karena ada urusan, akhirnya dari rapat internal itu Asri cabut duluan. Karena dia ada janji sama salah satu orang di desanya. Nah, di tengah perjalanan si Asri pergi itu, tiba-tiba dia ketemu sama anaknya si Juragan Jani ini yang mau nyumbangin rumahnya itu. Ya. Namanya Ilham ya. Di situ tuh Ilham minta tolong juga ke Asri, bisa nggak bantuin biar warga tuh mau terima sumbangan rumahnya dia. Si Ilham bilang, "Mbak kan wanita berpendidikan nih ya, masa percaya sih sama hal-hal begituan? Gimana kalau Mbak saya ajak ke rumah aja deh, biar tahu dan bisa yakinin Pak Kades kalau rumahnya tuh emang nggak kenapa-napa." Maksudnya biar ya karena Asri ini anaknya Pak Kades bisa dirayu lah gitu. Pergi tuh mereka berdua ke rumah almarhum si Juragan Jani ini. Karena Asri juga pengen tahu sebenarnya gosip warga tuh bener apa enggak. Rumahnya tuh rumah khas Jawa Timur gitu, yang kayak kayu-kayu, ya pokoknya rumah antik lah. Udah kosong, perabotannya juga gak keurus dan emang rada gede gitu. Jadi emang sayang lah kalau misalkan emang cuman ditinggalin sama satu keluarga kecil gitu. Sambil lihat-lihat gitu, Asri tuh nanya, "Udah kosong berapa lama mas rumahnya?" Ini kata Ilham ya. "Sejak bapak meninggal, ini rumah udah jadi punyaku mbak. Tapi karena istriku sering kesurupan waktu tinggal di sini, akhirnya aku nggak tinggal di sini lagi." Buset. Gila ya. Terus ya Asri nanya, "Kenapa nggak dijual?" Ya udah pasti karena nggak ada yang mau beli kan. Warga di sini takut, dan kata warga bokapnya si Ilham ini, dia nyebutnya bapak gitu ya, bapak jadi pocong gentayangan sering muncul di rumah ini, kayak gitu. Oh berarti anaknya pun juga ngelihat kalau bapaknya tuh berubah jadi pocong ya? Kalau anaknya mungkin nggak lihat ya, tapi ya warga-warga udah ngomong kayak gitu. Jadi ya gue dapet informasinya, si Ilham dapat informasinya, ya warga jadi nggak mau beli itu, nggak mau tinggal di sini juga. Nah Ilham juga bilang kalau dia tuh mau bersihin nama bapaknya dengan cara ngasih rumah ini ke desa. Jadi kayak dia ngasih sumbangan, seakan-akan nama bapaknya nggak jelek lah di mata warga gitu. Cuman Asri kan tahu ya, kalau misalkan warga juga bilang rumah itu angker kan. Maksudnya ya Asri juga sadar sama hal itu. Jadi ya dia jawabnya diplomatis aja. "Wah, saya juga dengar obrolannya tadi sih mas. Tapi katanya rumah masnya angker, jadi warga juga nggak mau nerima." Si Asri juga ngomong kayak gitu rada-rada nggak enak lah sama si Ilham ini. Udah tuh mereka lihat lagi sambil ngobrol-ngobrol, dan gak lama Asri ini cabut pulang. Setelah keluar dari rumahnya si Juragan Jani ini, badannya Asri tuh kayak kerasa aneh gitu loh Nat, Moy. Jadi berat banget. Dan Asri tuh kayak nyium bau bangke nyengat banget, tapi gak tahu asalnya dari mana.
Dia juga ngerasa kayak selama seharian itu dia diikutin terus selama dia ngelakuin aktivitasnya di hari itu. Udah selesai ngejalanin kegiatannya, ngejalanin aktivitasnya, si Asri ini pergi ke rumah buat pulang. Dan di perjalanan dia ke rumahnya pun, Asri tuh ngerasa kalau sesekali dia ngedenger orang teriak kenceng banget kayak manggil-manggil dia. Cuman karena takut, dia gak cerita ke siapa-siapa. Sampai akhirnya si Asri ini masuk ke dalam kamarnya sendiri. Malamnya, Asri ngerasa suasana tuh makin aneh. Pas dia lagi tidur, si Asri ini kebangun gara-gara dia tuh ngedenger ada suara cewek nangis dari samping rumahnya dia. Takut dong, gemeteran tuh dia. Tapi si Asri ini coba buat beraniin diri dan dia buka jendela kamarnya dia. Tapi ya gak ada apa-apa. Dan di samping rumah dia emang lahan kosong aja gitu. Jadi cuma suara doang tuh. Cuman suara doang. Dan pas dia tutup jendela kamarnya, suara tangisannya juga udah hilang. Tapi tiba-tiba di belakangnya Asri muncul pocong, Nat, Moy. Di dalam kamar dia, persis di belakang dia, diri tegap lebih tinggi dari Asri, ngelihat ke arah dia. Dan pocong ini mukanya pucet banget. Hah? Asri lari, dia teriak-teriak ke kamar bokapnya. Nangis-nangis tuh dia. Bokapnya ngecek ke kamarnya Asri, tapi gak ada apa-apa, kosong aja. Bokapnya bilang, ya udah, malam ini kita tidur di ruang tamu aja dulu. Tidur tuh mereka berdua di ruang tamu. Dan by the way emang si Asri ini cuma tinggal berdua sama bokapnya karena nyokapnya udah meninggal. Sampai di jam 2 pagi, tiba-tiba si Asri ini kebangun gara-gara bokapnya. Bokapnya tuh bilang kayak, "Shh, bangun nak." Tapi sambil kayak nutup mulutnya si Asri ini, kayak ngasih tanda ada sesuatu di rumah mereka, tapi lu jangan berisik. Bener aja, Nat, Moy. Asri ini denger ada suara kayak orang lompat-lompat di dalam rumah mereka. Aduh. Kayak pluk, pluk, pluk. Ternyata emang ada sosok pocong di rumah mereka. Dan sosok pocong ini kayak muter-muter ngelilingin Asri sama bokapnya gitu loh. Anjir. Sampai si pocong ini berdiri persis di belakang bokapnya Asri, yang lagi melukin Asri biar si Asri ini gak gerak gitu. Wah, itu parah banget. Asri ini cuman bisa doa dan majemin mata. Dia majemin matanya, doa-doa terus sampai dia benar-benar bisa tidur. Pagi-paginya Asri bangun dengan keadaan rumahnya kosong. Gak ada siapa-siapa sama sekali. Bapaknya? Bokapnya juga gak ada. Yaudah tuh dia beresin rumah. Mungkin bokap gue lagi keluar kan. Dia masak buat bokapnya, dia beresin rumah, ya aktivitas dia sehari-hari lah. Dan di tengah-tengah lagi beresin rumah itu, di pagi-pagi itu, si Asri itu dikejutin lagi. Karena dia ngelihat ada kayak ceceran tanah di sudut-sudut rumahnya gitu loh. Kayak aneh banget kan ada tanah di dalam rumah lo. Masalahnya pagi-pagi lagi. Pagi-pagi. Dan Asri juga ngelihat banyak banget kayak potongan kelopak bunga melati gitu loh. Dan itu tuh kayak ditaburin sengaja sama orang di dalam rumahnya dia. Ya udah diberesin lah sama dia. Dan Asri ini mikir, ini benar-benar abis dia balik dari rumahnya Juragan Jani, teror ke dia tuh gak berhenti-berhenti. Jadi dia niatnya, yaudah gue mau ke rumahnya si Juragan Jani deh. Jadi dia niatnya mau pergi buat nyamperin Ilham, nyari tahu ini sebenarnya ada apa. Tapi anehnya nih Nat, Moy, pas si Asri ini sampai di depan rumahnya Ilham, Asri ini ngelihat hal yang gak masuk akal banget. Jadi Asri tuh ngelihat di suasana rumah yang sepi banget nih, rumahnya si Ilham. Ilham tuh lagi ada di teras rumahnya, lagi makanin ayam Jawa hitam yang keadaannya masih hidup. Leher ayamnya tuh langsung diremes, darahnya diisep, dan mulutnya Ilham tuh penuh sama bulu-bulu ayam. Sakit anjir. Dan Asri dari jauh kayak cuman ngeliatin doang. Ilham tuh makanin ayamnya lahap banget, gak peduli kayak apa yang ada di sekitar dia. Dia mungkin gak nyadar juga kali ya ada Asri di deket situ. Maksudnya ya dari jauh ada Asri gitu, dia gak sadar. Terus tiba-tiba dari jauh itu si Asri ngeliat ada bapak-bapak yang udah tua keluar dari dalam rumahnya Ilham. Dan lu tahu itu siapa? Bapaknya? Itu Pak Kades, bapaknya Asri. Gila ya? Aneh banget anjing. Bapaknya Asri ini keluar dari dalam rumah, terus ngasih ayam Jawa ke Ilham buat dimakan. Kayak ngasih makanan ke hewan peliharaan, kebayang gak sih lu? Iya. Kayak lu ngasih daging ke anjing nih, ke peliharaan lu. Terus anjing lu kayak kegirangan makanan lahap banget. Kayak gitu. Aneh banget. Asri ini pelan-pelan jalan ngejauh, tapi dia sadar di samping rumahnya Ilham
ternyata ada tempat pembuangan sampah gitu. Dan di situ tuh banyak banget bangkai hewan bekas dimakan. Mulai dari bangkai ayam, bangkai kucing, anak kambing, anjing, sampai tulang-tulang monyet tuh ada semua di situ. Duh. Cabut tuh Asri dari situ. Dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, Asri ini duduk aja di ruang tamu. Dia merenung sama apa yang dia udah lihat tadi di rumah Ilham. Dan di malam itu, di tengah-tengah dia lagi ngerenung, tiba-tiba Asri ini ngedengar lagi ada suara cewek nangis di samping rumahnya dia. Kayak yang dia denger tadi malam. Dia ngeliat keluar, kali ini beneran ada cewek. Tapi posisinya si cewek ini kayak dari jauh munggungin si Asri gitu. Dan posisi palanya nunduk. Dari jauh Asri teriak, "Halo, siapa itu?" Sambil dia nyamperin si cewek ini. Dan sampai si Asri ini di samping si cewek ini, belum sempat kelihatan mukanya, tiba-tiba si cewek ini lari masuk ke dalam rumahnya Asri. Lah, Tapi palanya sambil nunduk gitu. Asri panik dong. Kayak siapa nih orang tiba-tiba masuk ke dalam rumah gua, lari gitu kan. Iya. Dikejar tuh ceweknya sampai masuk juga ke rumahnya. Tapi sampai di dalam rumah, yang di dalam rumah dia itu bukan lagi cewek, tapi pocong. ih, Lebih tinggi dari yang dia lihat sebelumnya. Dan kali ini mukanya hancur, hitam kebiru-biruan, dan kayak busuk gitu mukanya. Ih. Wah, lari tuh Asri langsung keluar rumahnya dia teriak-teriak, "Pocong, pocong." Dia takut banget. Dan untungnya tiba-tiba muncul nih bokapnya Asri dan beberapa orang desa di situ. Asri udah histeris aja kan, dia teriak-teriak, dia ngeliat pocong, dia ketakutan. Bokapnya Asri di sini mukanya makin tegang dan dia ngeliat ke arah orang-orang di desa ini. Kayak bilang, "Ya udah, coba kita masuk dulu ke dalam rumah, kita selesaiin." Dan anehnya, pas orang-orang ini udah masuk ke rumahnya Asri, sosok pocong ini tuh hilang gitu aja, normal. Kayak nggak ada apa-apa. Dan ayahnya Asri juga kayak nggak nyariin sosok pocong ini gitu loh. Pas udah pada duduk nih, udah pada mulai tenang semua orang, bokapnya Asri tiba-tiba ngeluarin kotak yang entah dia dapat dari mana. Di dalam kotak itu ternyata ada kumpulan jimat, pusaka segala macem. Katanya didapetin dari rumahnya Juragan Jani, rumahnya Ilham. Dan yang paling ngeri, ternyata dari kotak itu diambil ada satu kain, warnanya putih tapi udah kusam. Dan itu kain kafan. Terus ada juga satu tali yang mirip banget kayak tali pocong. Ditaruh tuh semua barangnya di atas meja ruang tamu. Bokapnya Asri bilang, "Ini awal dimana kejadian ini terjadi. Ini semua perlengkapan pesugihan milik keluarga Juragan Jani." Asri nanya dong, "Lah, Bapak tahu dari mana?" "Kemarin setelah kita diganggu pocong, Bapak langsung khawatir dan langsung menemui Ilham di rumahnya bersama rekan-rekan Bapak." oh berarti yang kemarin dia ketemu itu karena nyamperin si Ilham ya, Bener. buat nyari jalan tengah ini gimana gitu ya. Nah, di sana Bapak nyoba gali informasi seputar pesugihan keluarga Juragan Jani sebelum Bapak bersedia nerima pemberian rumahnya. Dan akhirnya Ilham ngasih semua informasinya, begitu juga dengan semua bukti-buktinya. Ilham ini bilang kalau Juragan Jani memang benar-benar melakukan pesugihan yang bisa dibilang cukup barbar. Dia mengenakan baju dari kain kafan untuk mempermudah segala keperluannya, mulai dari penglaris usaha, pelet, santet, sampai pemanggil perewangannya. Apa tuh, Bi? Perewangan tuh kayak penghubung ke dunia roh gitu loh. Oh. Nah, Asri ngekonfront juga. "Terus tadi aku lihat Bapak ngasih ayam Jawa, kenapa bisa gitu?" Bapaknya bilang, "Ya karena Bapak masih mau mastiin Ilham masih menganut ilmu yang sama atau enggak." Terus ya si Asri ini mikir dong, kok kayaknya bapaknya tahu banget masalah pesugihan kayak gini kan. Bapaknya bilang, karena dulu Juragan Jani mencari semua ini bersama Bapak. Oh, Kaget dong. Iya. Asri kaget, semua orang di situ juga kaget. Diceritain semua tuh sama bapaknya Asri. Jadi dulu sebelum bokapnya Asri ini jadi kades, jadi kepala desa, dia tuh temenan sama Juragan Jani. Juragan Jani tuh sering banget nyeritain ke Pak Kades ini tentang pesugihannya. Dan sering banget si Pak Kades ini juga diajak ke tempat asal pesugihannya itu. Udah sering diperingatin sama bokapnya Asri, tapi Juragan Jani ini tetap kekeh sama pendiriannya buat jalanin si pesugihan itu. Sampai akhirnya bokapnya Asri ini jadi kepala desa, Juragan Jani ini lama-lama ngejauh. Mungkin takut disebarin ceritanya ke orang-orang. Katanya sih gitu. Terus Ilham gimana? Si Asri nanya lagi tuh. Si Pak Kades ini bilang, ya dia sepertinya juga menganut ilmu yang sama. Tapi setelah semua barang-barang ini kita ambil paksa, sepertinya dia mulai sadar
kalau perbuatannya tuh gak bener. Besok Ilham akan kita bawa ke Jawa Timur untuk berobat. Nanti kalau dia sudah sembuh, biar rumah ayahnya ditempati lagi, gak usah diserahkan kepada desa. Toh, yang membuat rumah itu seram adalah ulah dari Ilham sendiri yang memang masih mengundang makhluk-makhluk halus untuk datang ke rumahnya kan. Iya. Besoknya ya si Ilham dibawa tuh buat berobat ke salah satu tempat di Jawa Timur itu. Dan abis itu rumahnya Juragan Jani ini ditempatin sama Ilham. Untungnya setelah semua itu gak ada lagi sih laporan tentang penampakan pocong Juragan Jani. Kalau menurut bokapnya Asri, sosok pocong Juragan Jani ini nampakin dirinya tuh karena kecewa, karena sedih. Rumah peninggalannya tuh bakal gak ditempatin sama anaknya. Nah, Juragan Jani juga udah ngedatengin bokapnya Asri ini lewat mimpi, minta bantuan buat ngasih tahu Ilham, biar Ilham tuh gak ikut-ikutan pesugihan kayak dia. Oh. Nah, setelah itu gak ada lagi tuh penampakan itu. Berarti si penampakannya ini tuh muncul bener-bener cuma gara-gara si Juragan Jani ini tuh gak mau rumahnya diambil orang lain kali ya? Termasuk juga sama kayak dia mau nyampein pesan gitu loh. Biar ya anaknya gak usah ikut-ikutan. Ya ini mungkin salahnya dia kali ya, dia nyesel gara-gara ngelakuin pesugihan itu. Jangan sampai ada yang ikutan lagi nih kayak gua. Si Pak Kades itu ketemu alat buat pesugihan si Juragan Jani tuh kotak sama kain kafan ya, Bi? Bener. Gue jadi penasaran gitu loh. Kayak yang tadi kita bilang di awal, kan kain kafan biasa dipakai buat jadi kayak kain terakhir orang di dunia gitu kan. Bener. Nah, kalau misalnya kita tahu nih dari 3 cerita kita, kayak kain kafan itu berarti sekuat itu dong peletnya. Atau kayak hal misalnya kalau sampai apa-apa tuh selalu digunain buat jadi pesugihan segala macam gitu loh. Bener-bener bisa jadi kan. Ya mungkin gak cuman pesugihan ya, bisa jadi ada hal-hal lain yang ternyata kain kafan tuh digunain buat itu.